Shin Tae-yong bocorkan strategi timnas Indonesia untuk kalahkan lawan di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang bertempur di Piala Asia. Pelatih Shin Tae-yong membocorkan satu di antara skenario untuk bisa bersaing dan mengalahkan lawan pada turnamen nanti. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki sudah memasuki materi taktik. Para pemain dilatih bagaimana cara melumpuhkan lawan dengan ruang sempit dan akurasi operan. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengungkapkan seluruh pemain timnas Indonesia dalam kondisi baik. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sengaja menaikkan intensitas latihan karena Piala Asia semakin dekat. Pelatih Shin Tae-yong memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Nantinya dari jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 26 pemain yang terdaftar dalam skuad Piala Asia. Dari 29 nama yang dipanggil, tinggal Sandy Walsh dan Elkan Bagot yang belum gabung. Kedua nama itu disebut akan gabung pada 1 Januari. Adapun Justin Hubner dan Rafael Struijk menjadi yang teranyar gabung. Menarik untuk menantikan kehadiran dari para pemain sisa pada pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Timnas Indonesia bakal melakoni 3 laga uji coba sebelum Piala Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan menjajal kekuatan Libya di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari. Setelah itu, para pemain langsung bertolak ke Qatar. Di sana, timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Iran pada 9 Januari mendatang. Cerdiknya Shin Tae-yong pilih timnas Indonesia gelar TC di Turki, dua hal ini jadi alasan. Timnas Indonesia cukup tepat memilih Turki sebagai tempat menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia. Skuad Garuda menggelar latihan perdana di Turki mulai Kamis pekan lalu. Namun pemilihan lokasi TC ini cukup ramai di kalangan netizen. Mereka menyoroti langkah timnas menggelar latihan di Turki daripada langsung menuju Qatar yang jadi venue Piala Asia. Kondisi Turki saat ini sedang dalam suhu dingin, bahkan suhu di sana hanya sekitar 14 derajat Celcius. Seperti diketahui, Shin Tae-yong akan memacu fisik skuad Garuda hingga batas maksimal hingga akhir Desember ini. Tujuannya agar mereka siap melahap materi latihan taktikal yang baru mulai diberikan pada bulan Januari nanti saat semua pemain sudah berkumpul. Menariknya, pada tanggal yang hampir bersamaan timnas U20 Indonesia menggelar TC di Qatar. Dipimpin oleh pelatih Indra Syafri, skuad Garuda Nusantara berlatih di suhu yang juga tak jauh berbeda dengan Turki. Melihat hal tersebut, posisi timnas Indonesia yang berlatih di Turki bisa dibilang cukup tepat karena kondisi cuaca yang tidak berbeda jauh saat Piala Asia nanti. Alasan kedua adalah karena TC di Turki memudahkan untuk mencari lawan uji coba bagi skuad Garuda. Mereka sudah menyiapkan 2 laga uji coba melawan Libya yang akan dilaksanakan pada 2 dan 5 Januari nanti. Turki yang masuk kawasan Eropa membuat akses lawan lebih terbuka bagi timnas. Selanjutnya, mereka akan menjalani 1 pertandingan uji coba melawan pada 9 Januari di Qatar. Terkait laga uji coba rival timnas Indonesia di grup D, yakni Jepang akan menggelar laga uji coba melawan Thailand. Sementara Vietnam menggelar laga uji coba melawan Kirgistan dan Irak akan melawan Korea Selatan. Dari data terkini, Jepang dan Vietnam hanya menggelar TC di dalam negeri. Irak akan melaksanakan TC di Uni Emirat Arab. Jordi Amat akhirnya nongol TC di Turki, bicara peluang di Piala Asia 2023. Jordi Amat akhirnya nongol di Turki mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia guna persiapan Piala Asia sekaligus bahas peluang Garuda. Jordi Amat sempat dihebohkan kabar tak langsung hadir TC dengan timnas Indonesia karena memilih liburan di Spanyol. Namun kabar tersebut terbantah karena sang pemain ternyata sedang pemulihan cedera bahu di sana. Jordi Amat memutuskan untuk melakukan pemulihan atas cedera bahu di Spanyol terlebih dahulu sebelum bergabung ke timnas Indonesia. Usai bergabung ke timnas Indonesia, Jordi Amat langsung menatap fokus ke ajang Piala Asia yang sudah berada di depan mata. Berdasarkan prediksi di atas kertas, timnas Indonesia jadi tim yang tidak diunggulkan di grup D. Pasalnya, peringkat FIFA timnas Indonesia jadi yang terendah dibanding 3 tim lainnya. Soal peluang di Piala Asia, Jordi Amat pun angkat bicara. Jordi Amat tidak menampik status timnas Indonesia sebagai tim underdog pada Piala Asia.
Namun pemain belakang JDT itu mengaku skuad Garuda sudah siap bersaing di Piala Asia. Namun demi penampilan maksimal, Jordi Amat berharap persiapan maksimal selama berlatih di Antalya, Turki. Kemampuan spesial Justin Hubner bisa bantu timnas Indonesia. Justin Hubner bisa jadi pemain krusial timnas Indonesia di Piala Asia. Hubner masuk dalam 28 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia. Dia akan membuat persaingan di sektor back squad Garuda semakin ketat. Mengisi sektor back tengah ada 3 pemain yang akan memperebutkan posisi utama di tim. Pemain tersebut adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Wahyu Prasetyo. Bicara tentang pengalaman, Justin Hubner memang belum bermain di tim senior. Saat ini statusnya merupakan pemain Wolverhampton Wanderers U21. Sementara Jordi, Elkan, dan Wahyu sudah masuk tim utama. Namun Shin Tae-yong dipastikan sudah memiliki analisa untuk Hubner yang baru akan mencatatkan caps perdananya di skuad Garuda. Apalagi pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah mendidik Hubner di timnas U20 Indonesia. Menariknya, pemain Hubner tahun ini cukup rajin mencetak gol bagi Wolves U21. Bahkan dia menjadi top skor kedua Wolves U21. Berposisi sebagai back, catatan ini tentu menjadi sinyal bahwa dia bisa jadi pemecah kebuntuan bagi skuad Garuda. Selain itu, postur Hubner juga cukup mendukung untuk menghadapi duel udara. Kondisi tersebut sama seperti Elkan Bagot yang memiliki sundulan yang akurat saat berada di kotak penalti lawan. Hubner bahkan lebih tajam dari penyerang yang dibawa Shin Tae-yong ke TC skuad Garuda. Namun tentu tugas utama Hubner di skuad Garuda adalah bisa cepat beradaptasi dengan tim. Apalagi dia adalah nama baru yang merapat ke timnas dan 3 laga uji coba jelang Piala Asia nanti jadi ajang bagi dirinya untuk membuktikan kualitasnya.